Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan seperti biasa saya akan gaming lagi dengan salah satu handphone yang udah kita cobain. Hari ini korbannya adalah Tecno Pova 3. Dan pertama-tama kita langsung aja lompat ke spesifikasinya dulu. Tecno Pova 3 ini pakai chipset MediaTek Helio G88 octa-core 2 GHz dengan GPU Mali G52 MC2. RAM-nya 6 GB dengan ROM 128 GB yang bisa ditingkatkan lagi dengan microSD. Begitu juga RAM-nya yang bisa ditingkatkan dengan fitur fusi mem hingga 5 GB. Jadi totalnya bisa sampai 11 GB. Tapi tentu aja ini RAM virtual aja ya. Terus saya juga udah cobain HP ini dengan beberapa aplikasi benchmark yaitu Geekbench, 3D Mark, dan tentu aja Antutu. Dengan menggunakan aplikasi Geekbench, Tecno Pova 3 ini menghasilkan angka 368 untuk single core dan 1303 untuk multi-core. Untuk 3D Mark-nya sendiri, skor yang dihasilkan adalah 717 untuk pengetesan wildlife, dan untuk pengetesan wildlife stress test, angka yang paling rendah adalah 709 dan angka tertinggi adalah 725. Sedangkan untuk aplikasi Antutu, Tecno Pova 3 ini menghasilkan angka 255 ribuan. Untuk harga 2 jutaan, kalian bisa simpulkan sendiri apakah hasil benchmarknya ini oke atau enggak. Sedangkan gamingnya, mari kita coba mulai dari Mobile Legends dulu. Tentu aja dengan pengaturan terendah seperti frame rate low dan grafis smooth. Dan tingkat kecerahan yang saya gunakan seperti ini. Baterai yang terpakai selama main sejam adalah 10%. Di sini saya main 3 match, di mana tiap-tiap matchnya menghabiskan baterai antara 2-4%. Suhu pada awal permainan adalah 34 derajat dan akan menjadi 39 derajat di akhir permainan. Gamenya sendiri berjalan dengan sangat lancar dan gak ada frame drop selama main. Terus untuk pengaturan tertinggi yaitu refresh rate tinggi dan grafis tinggi dan brightness yang saya gunakan kurang lebih seperti ini. Baterai yang digunakan selama main sejam adalah 16%. Dalam sejam ini mainnya 3 match, yang masing-masing matchnya menggunakan baterai antara 4-6%, tergantung dari match kalian juga. Suhu pada awal permainan adalah 34 derajat dan mencapai suhu paling tinggi 45 derajat saat main. Gamenya bisa berjalan dengan lancar dan gak ada frame drop sama sekali yang saya rasakan di pengaturan tertinggi ini. Nah, lanjut kita main PUBG Mobile dimulai dari pengaturan terendah yaitu frame rate low dan grafis smooth. Terus tingkat kecerahannya kurang lebih segini juga. Baterai yang digunakan main sejam adalah 10%, dimana saya main 3 match. Tiap matchnya menggunakan baterai antara 2-6%. Jadi tergantung banget dengan lama matchnya lagi nih. Suhu pada awal pertandingan adalah 34 derajat dan akan mencapai 42 derajat di akhir permainan. PUBG Mobile ini bisa berjalan dengan sangat baik dan gak ada frame drop selama main sejam. Untuk pengaturan tertingginya sendiri yaitu frame rate high dan grafis HD. Untuk brightness yang saya gunakan sekitar segini. Baterai yang digunakan selama main sejam adalah 16%. Dalam sejam ini saya main 3 match lagi dan masing-masing matchnya menghabiskan baterai antara 2-7%. Tentu aja tergantung dengan lama matchnya lagi ya. Suhu pada awal permainan adalah 35 derajat dan suhu di akhir permainan menjadi 45-an derajat. Gamenya bisa berjalan cukup lancar, tapi saya sempat merasakan kurang lebih 4 kali frame drop selama main sejam. Itu kurang lebih ya. Dan frame dropnya ini saya rasakan pas main di akhir-akhir. Jadi mungkin ini karena panas. Game terakhir yang akan kita sikat dengan Tecno Pova ini adalah Genshin Impact. Seperti biasa, kita cobain pengaturan terendahnya dulu atau resolusi render rendah, kualitas grafis rendah, kualitas bayangan rendah, dan efek visual rendah. Terus tingkat kecerahan yang saya gunakan segini. Baterai yang terkeluar selama main sejam adalah 13%. Suhu HP pada awal permainan adalah 36 derajat dan akan mencapai suhu 45 derajat di pertengahan permainan. Gamenya sendiri masih bisa berjalan sebenarnya, tapi saya ngerasain frame drop yang cukup sering saat main, sekitar 25 kali saat main sejam. Jadi itu terbilang cukup banyak. Nah, untuk pengaturan tertingginya seperti misalnya resolusi render tinggi, kualitas grafis tinggi, kualitas bayangan tinggi, dan efek visual tinggi. Terus tingkat kecerahan yang saya gunakan main sekitar segini. Baterai yang habis selama sejam adalah 16%. Suhu HP pada awal permainan adalah 38 derajat dan sempat menyentuh suhu 46 derajat di pertengahan permainan. Untuk Genshin Impact dengan pengaturan tertinggi itu gimana ya? Ya ini gamenya tuh nge-lag banget dan frame drop sangat sering. Saat jalan aja ngeluarin skill terbang, berenang, dan ya intinya ya gitulah. Dan kesimpulan saya, memang sih HP ini tuh kelihatan gaming banget. Tapi ternyata kalau kalian siksa dengan Genshin Impact sampai pengaturan tertinggi juga, kayaknya ya bakal ngos-ngosan. Begitu juga dengan suhunya yang terbilang bisa menyentuh angka yang cukup tinggi dan menjadi ya panas. Jadi kalau kalian main dengan HP ini, mungkin saya bisa menyarankan menggunakan cooler HP supaya bisa menjaga suhunya di angka tertentu. Dan sekian aja pembahasan kita untuk Tecno Pova 3 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga, karena itu bakal ngebantu banget. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.